Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada channel pembahasan matematika untuk SMA dan MA. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas latihan soal-soal topik statistika. Ini khusus untuk anak-anak kelas 12 MIPA maupun IPS. Ini materi untuk matematika umum atau matematika wajib. Nah, pada pembahasan soal statistika kali ini kita akan khusus membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, materi ini kita gunakan sebagai bahan belajar untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi PTS yang akan datang. Kita ikuti pembahasan soal-soalnya. Soal nomor 1. Ini menghitung rataan dari data tunggal. Namun demikian, data tunggal ini dikelompok-kelompokkan. Saya baca soalnya. Setelah diadakan pendataan tentang jumlah anggota keluarga setiap kakak di lingkungan Sukamaju RT 004 RW 017, Kelurahan Sukamakmur, Kecamatan Sukajaya, diperoleh data seperti pada tabel. Anda perhatikan, yang jumlah anggota keluarganya 3 adalah 3 kakak, 4, 6 dan seterusnya, sehingga ini ada jumlah anggota keluarga suatu keluarga itu 8, banyaknya 2. Pertanyaan, hitunglah rata-ratanya. Biasa ini hanya menggunakan rumus X² sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F, karena ini yang mempunyai jumlah anggota keluarga 3, ada 3 kakak dan seterusnya, maka kita harus mengalihkan. Ini X, F nya frekuensi dikalikan jumlah anggota keluarga, sehingga dari rumus X bar sama dengan sigma F X per sigma F, kita peroleh ini sama dengan 3 kali 3, diperoleh frekuensi ini kalikan 3 ditambah 6 kali 4, kemudian ditambah 3 kali 5, kemudian ditambah 5 kali 6, ditambah 1 kali 7, ditambah 2 kali 8 per sigma F nya. Kita tinggal menjumlahkan banyaknya, ini kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 1 tambah 2, sehingga sama dengan ini yang pembilangnya adalah 9 perkalian tadi ditambah 24 tambah 15 ditambah 30 ditambah 7 ditambah 16 dibagi, kalau dijumlahkan sigma F nya ini adalah 20, sehingga kalau kita hitung ini pembilangnya ketemu yang 101 dibagi 20, sehingga rataan dari data ini adalah 5,05. Kita lanjut soal nomor 2. Nomor 2, saya baca soalnya. Di bawah ini menunjukkan hasil panen gabah dari 2 orang petani yang mengolah masing-masing 1 hektar sama ya, yang diolah selama 3 tahun. Pada data ini yang kolom pertama menunjukkan tahun, ada 3 tahun 2018, 2019 sampai 2020. Musim panennya setiap tahun ada 2, musim panen 1 dan 2. Nah, pada kolom ketiga dan kolom 4 menunjukkan hasil petani A, hasil panen gabah petani A, dan hasil panen gabah petani B. Anda cermati data-datanya. Ini ada persoalan, kemudian langsung kita jawab. Soal A, di tahun dan musim panen keberapakah hasil petani A lebih baik dari petani B? Petani A lebih baik artinya lebih banyak. Anda perbandingkan, ini 2,5 ton, 3 ton tidak, 2,8 ton, 2,8 ton tidak juga karena sama. Nah, ini memenuhi 4 ton, kemudian 3,8, ini juga memenuhi 4,6 ton, kemudian ini 4 ton. Yang ini tidak, 4,5 ton, ini 4,8. Nah, yang pada data terakhir paling bawah ini 3,9 ton, ini 3,2 ton. Sehingga kalau kita perhatikan ini di tahun dan musim panen hasil petani A lebih baik, yaitu tahun 2019 panen 1 dan 2 ini lebih baik. Kemudian juga tahun 2020 di musim panen yang kedua. Berikutnya soal B.
apakah kedua petani tersebut pernah mendapatkan hasil yang sama dan kapan itu? Nah, jawabannya pernah ya, pernah. Kemudian kita lihat tadi di tahun 2018 musim panen yang kedua. Soal terakhir untuk nomor 2, jika dihitung rataannya hasil panen gabah petani B lebih baik dari petani A. Ini ada pernyataan, Anda disuruh menguji. Ujilah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, caranya ini kita lihat aja, kita hitung rataannya. Karena ada 6 data, kita jumlahkan kemudian kita bagi 6. XA rataan untuk hasil panen gabah untuk petani A sama dengan sigma XI, kita jumlahkan aja dibagi N, banyaknya data 6. Sehingga kalau kita perhatikan 2,5 ditambah 2,8 ditambah 4 ditambah 4,6 ditambah 4,5 ditambah 3,9 dibagi 6. Nah, ini hasilnya adalah 3,72. Kalau di rata-rata selama 6 musim panen dalam 3 tahun itu rataannya adalah 3,72. Sedangkan petani B adalah sigma XI per N, sama rumusnya kita jumlahkan 3 ton tambah 2,8 tambah 3,8 tambah 4 tambah 4,8 tambah 32 dibagi 6. Sehingga ketemunya ini adalah 3,60 ton. Memperhatikan ini dari pernyataan tadi bahwa hasil panen gabah petani B lebih baik dari petani A. Ini petani B-nya rataannya 3,60, kemudian petani A-nya 3,72. Kita dapat menyimpulkan, jadi memperhatikan hasil perhitungan di samping atau di atas, tidak benar bahwa hasil panen petani B lebih baik dari hasil panen petani A. Gitu Anda perhatikan soal aplikasi seperti ini. Kita menuju ke soal nomor 3. Pada nomor 3 kita disuruh menghitung rataan. Misalnya, tentukan rataan dari data berkelompok berikut. Ini datanya ini dengan 2 cara. Nih disuruh menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per F. Dan yang kedua X bar sama dengan menggunakan rataan sementara. Ini kalau pertama skor, kemudian frekuensi. Nah, kita jawab yang A, menghitung rataan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Kita setting tabelnya sehingga mengarah ke bentuk rumus. Ini saya ganti, salin di sini skornya sama 31, 35 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya kita jadikan pada kolom ketiga 429,852. Kemudian X itu adalah titik tengah anak-anak. Jadi 31 sampai 35, titik tengahnya adalah 33. Diperoleh dari 31 ditambah 35 dibagi 2. Kan 66 dibagi 2, 33. Kemudian berikut ke kelas berikutnya tinggal menambah 5 karena panjang kelasnya adalah 5. Sehingga X-nya kita tulis 33, 38, 43, 48, 53 dan 58. Nah, karena rumusnya adalah F kali X, nah kita mengalihkan kolom aja nih, kolom F dengan X. 4 kali 33 ketemunya 132, 2 kali 3 8 76. Kemudian 43 kali 9 itu 7 di sini berarti 387. Kemudian 48 kali 8 itu adalah 384. 5 kali 53 265, 2 kali 58 116. Nah, karena ini X barnya sigma Fx dibagi sigma F, kita sigmakan, kita jumlahkan. Sehingga ketemunya 1360, kemudian sigma F nya adalah 30. Maka rataannya adalah sigma Fx per sigma F 1360 dibagi 30. Kalau kita hitung menggunakan alat hitung sama dengan 45,33. Kita menjawab soal berikutnya adalah soal yang 3B, menghitung rataan menggunakan rataan sementara.
Kita setting untuk menghitung rataan menggunakan rataan sementara. Karena rumusnya adalah X bersama dengan XS plus sigma FD plus sigma F. Nah, rataan sementara di X ini kita dapat menentukan apapun, 33 boleh, 38, 43, 48, 53 semuanya bisa. Nah, saat ini kita menggunakan rataan sementaranya adalah 43. Nah, kita setting tabelnya sama seperti tadi, skor, kemudian ini titik tengah, kemudian frekuensinya sama dengan tadi. Nah, ini ada kolom D, kemudian ada kolom FD. Nah, karena ini membutuhkan FD, kemudian sigma F nya tadi sudah ketemu. Sehingga kalau kita menentukan rataan sementaranya 43, maka pada kolom D kita kasih 0. Kemudian di kelas sebelumnya itu dikasih negatif sesuai dengan panjang kelas, sehingga 0 ini min 5, kelipatannya adalah min 10. Kemudian kelas sesudahnya itu 0, 5 sesuai panjang kelas dilipatkan ke 10, kemudian 15. Nah, karena pada rumus itu ada X nya sudah ketemu 43, kemudian sigma FD kita mengalihkan F dengan D. 4 kali min 10 min 40, 2 kali min 5 min 10, 9 kali 0 pasti 0, 8 kali 5 40, 5 kali 10 50, 2 kali 15 30. Nah, kita lihat ini sigma FD disigmakan, min 40 min 10 ini ketemunya min 50, menghilangkan 50 positif, sehingga yang ini yang positif tinggal 40 dan 30 kita jumlahkan adalah 70. Ya, berdasarkan rumus tadi, maka X bar rataan sama dengan rataan sementara ditambah sigma FD per sigma F. Rataan sementaranya 43, sigma FD-nya adalah 70, kemudian sigma F-nya adalah 30. Sama dengan 43 ditambah 70 bagi 30 sama dengan 2,33. Jadi hasilnya adalah 45,33. Menuju soal yang keempat, ini mudah anak-anak, hanya menghitung modus. Hitung modus dari data 21, 23, 23, 29, 27, 21, 25, 26, 24, 21, 23, 24, 25, 21, 28, 30. Nah, untuk mempermudah sebenarnya bisa tidak dengan cara ini, tidak diurutkan tidak apa-apa, tapi untuk mempermudah kita urutkan dulu data urut. Nah, ini sudah saya urutkan menjadi 21, 21, 21, 21, ada 4 nih. Kemudian 23 nya ada 3, 24 nya ada 2, 25 ada 2, 25 ini 25, 26 nya 1 saja, 27 juga 1, 28, 29, 30. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau gitu modusnya adalah 21 karena muncul 4 kali. Next ke soal nomor 5. Soal nomor 5, menghitung modus dari data berkelompok. Hitung modus data, kolom pertama data, kolom kedua frekuensi banyaknya. Ini intervalnya 121 sampai 125, 126, 130 dan seterusnya sampai 146, 150. Untuk menghitung modus tidak usah mengubah tabel, namun kita harus hafal rumusnya. MO modus sama dengan L, itu adalah di bawah kelas modus ditambah D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya per D1 tambah D2, D2 nya selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya kali PP panjang kelas. Panjang kelas bisa diperoleh dari menunjuk suatu angka dikurangi angka di bawah di atasnya ini. 130 kurang 125 sama, ketemunya sama nanti. Semua 5. Nah, tepi bawah sama dengan untuk kelasnya seperti ini, berarti tepi bawahnya 131 kurang 0,5 ketemunya 130,5. D1 selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, 20 kurangi 14 sama dengan 6. Kemudian D2 nya ini adalah 20 kurangi 16 sama dengan 4. Panjang kelas 5, panjang kelasnya 5, sehingga MO modus sama dengan L tepi bawah ditambah D1 per D1 plus D2 kali panjang kelasnya.
tepi bawah 130,5 ditambah selisih tadi ketemunya 6 dibagi 6 tambah 4 kalikan panjang kelas 5, sehingga 130,5 ditambah 6 kali 5 ini kita kalikan 6 kali 5 30, kemudian 6 tambah 4 pembaginya ini adalah 10. Ini jelas sama dengan 3, sehingga ketemu 130,5 ditambah 3 sama dengan 133,5. Next, lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah menghitung ukuran letak. Ukuran letak itu dari median, kuartil, desil, persentil gitu ya. Ingat-ingat. Nah, ini data, ada data 19, 13, 14, 16, 17, 22, 27, 32, 34, 39 disuruh menghitung kuartil atas. Kuartil berarti membagi data menjadi 4 bagian. Silahkan simak topik atau materinya. Data harus kita urutkan dahulu. Ini setelah kita urutkan menjadi 13, 14, 16, 17, 19, 22, kemudian 27, 32, 34, 39. Kalau kita lihat banyaknya data atau N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti sebagai perhitungan nanti kita perlu tahu N plus 1. Kalau N-nya 10 berarti N plus 1 11. Kuartil atas Q3 itu letaknya adalah X 3/4 dari N plus 1, sehingga X dari 3/4 kali 11 itu adalah 33 dibagi 4 sama dengan X atau data ke 33 dibagi 4 8,25. Sehingga Q3 kuartilnya adalah X8, kita ambil bulatnya ini X8 ditambah pecahnya 0,25 dikalikan data sesudahnya X9 kurangi X8, sehingga X8 nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32 ditambah 0,25 data sesudah X8 adalah 34, X9 nya dikurangi 32, sehingga sama dengan 32 ditambah 0,25 kali 2 ya, 0,25 kali 2, 32 ditambah 0,5 sehingga ketemunya 32,5. Lanjut ke soal yang ke-7 yang terakhir anak-anak. Soal ke-7 menghitung median untuk data berkelompok. Ini hitung mediannya, data pada kolom pertama menunjukkan intervalnya ada 6 interval, pertama 2, 3, 4, 5, interval terakhirnya 46 sampai 50. Kemudian frekuensi ini pada kelas pertama 3, kelas kedua 10 dan seterusnya. Nah anak-anak, untuk menghitung median data berkelompok kita buat dulu daftar frekuensi kumulatifnya. Caranya gimana? 21 sampai 5 frekuensi 3, pada frekuensi kumulatif langsung kita tulis 3, kemudian pada kelas keduanya yang frekuensinya 10 kita jumlahkan 3 tambah 10 sama dengan 13, kelas ketiganya 13 tambah 12 25, berikutnya tambah 8 33, tambah 5 38, tambah 2 40. Nah, pada kelas terakhir 40 frekuensi kelas terakhir ini menunjukkan jumlah data atau sigma-nya atau N-nya. Oleh karena pada perhitungan kita membutuhkan N plus 1, maka N sama dengan jumlah data 40, N plus 1-nya 41. Sehingga untuk menentukan median, tentukan letaknya dulu. Letak median X adalah data ke setengah, karena setengah itu. Kenapa setengah? Karena di tengah-tengah separuh itu. Setengah kali N plus 1. Maka X data ke setengah kali N plus 1-nya tadi ketemunya 41, setengah dari 41 ketemu X data ke 20,5. Nah, mediannya terletak pada data 20,5. Nah, maksud dari frekuensi kumulatif kelas pertama 3 itu artinya pada kelas pertama memuat data ke 1 sampai 3. 13 artinya pada kelas kedua memuat data ke setelah 3 4 sampai 13.
frekuensi kumulatif kelas ketiga 25 itu artinya pada kelas ketiga memuat data ke 14 sampai data ke 25, demikian seterusnya. Nah, ini terlihat bahwa data ke 20,5 terletak antara data ke 14 sampai 25. Artinya mediannya terletak pada interval atau data ketiga, interval kelas 31,35. Rumus median ME sama dengan L tepi bawah ditambah setengah N kurangi frekuensi kumulatif pada kelas belum median dibagi frekuensi pada kelas median dibagi kalikan P. Karena tadi kelas mediannya 31 sampai 35, maka tepi bawahnya 30,5 ditambah setengah N, setengah kali N-nya 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini adalah 13 dibagi frekuensi pada kelas median adalah 12 dikalikan 5, sehingga sama dengan 30,5 tepi bawah ditambah 20 kurang 13 tadi per 12 kali 5, 30,5 ditambah ini 20 kurang 13, 7 kali 5 35 dibagi 12 itu ketemunya 2,92, sehingga nanti mediannya didapat dengan menjumlahkan 30,5 dengan 2,92 yang hasilnya adalah 33,42. Itu anak pembahasan soal yang nomor 7 atau soal yang terakhir. Kita sudah selesai pada pembahasan soal-soal statistik khususnya untuk ukuran pemusatan data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.